di dalam suasana menjelang perayaan kemerdekaan bangsa kita, jadi harus semangat. Amin. Makanya kami memakai baju merah putih untuk semangat kemerdekaan. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus begitu baik. Tidak di semua tempat kita bebas untuk beribadah memuji Tuhan, tetapi Tuhan memberkati Indonesia dengan kemerdekaan, khususnya kemerdekaan untuk beribadah. Memang tidak di semua tempat bebas beribadah sampai hari ini, tetapi apabila di tempat kita masih dapat melayani Tuhan dengan bebas, beribadah dengan bebas, itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita naikkan syukur kita. Kita akan bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Ajaiblah karya
kami dipertemukan kembali pada pagi ini karena kasih kemurahan-Mu yang mengikat dan membawa kami untuk saat pagi ini. Kami boleh membawa setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, dan biarlah kuasa-Mu Tuhan mengalir atas setiap kami. Hadirat Tuhan bekerja dan nyata bagi kami. Roh Kudus yang ambil alih ibadah kami pagi ini, mulai dari awal pertengahan sampai akhir, kami hanya mengizinkan biarlah suasana surga mengalir atas hidup kami pagi ini. Dan kami percaya ketika kami naikkan pujian penyembahan kami, ada kuasa-Mu bekerja di antara kami. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan ya Bapa. Kami percaya sukacita surga sudah mengalir atas kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap kami berdiri. Mari berikan salam kepada kanan kiri kita. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau berikan jalan terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku dilesukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujaku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan.
Kita punya Allah yang rencananya tidak akan pernah gagal. Meskipun mungkin manusia menghalangi, apapun berusaha menjatuhkan kita, tetapi rencana Tuhan kita, Allah kita yang besar, tidak akan pernah gagal. Karena kemahakuasaannya melindungi setiap keputusan-keputusan Tuhan. Dia tak pernah gagal. Kita yang bangga punya Allah yang kuasanya, rencananya tidak pernah gagal. Bisa angkat-angkat bersama dengan saya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya berikan kesempatan untuk bersaksi. Mungkin tuan rumah kembali di tempat ini. Saya persilakan untuk maju ke depan. Sebab dia Allah, Raja. Haleluya. Selamat pagi. Kita boleh bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Sudah 9 tahun Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan di tempat kami ini, ditempati pertemuan wilayah. Pertemuan wilayah pertama pada waktu kita mulai pemekaran dulu, baru sekarang ini. Itu semua adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa yang diberikan kepada
kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, walaupun kecil, tetapi biarlah semuanya kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya. Lewati tahun-tahun yang kami hadapi di tempat ini, baik saya maupun istri saya mengalami pergumulan sakit penyakit yang Tuhan boleh lewatkan dan diberikan pemulihan oleh Tuhan. 1 tahun lebih istri saya kontrol ya ke rumah sakit Cakra Pindad untuk periksa tiroid dan jantung, dan puji Tuhan oleh kebaikan Tuhan juga semuanya Tuhan pulihkan dan diberikan setelah di lab itu normal semua. Itu semua adalah kasih Tuhan yang diberikan kepada saya dan juga istri saya. Dan saya juga beberapa kali saya cek ke Puskesmas, saya nggak mau minta rujukan karena saya percaya bahwa di dalam Yesus ada pemulihan dan kesembuhan. Awalnya saya juga berkesi bahwa itu sudah dikasih Tuhan. Pada waktu itu kena cikungunya, udah pikir saya, aduh, saya mau jalan saja setengah mati, tangan ini mau pegang kayak mau jatuh, apa yang saya pegang itu kayak jatuh. Tapi saya hanya berobat sekali ke Puskesmas, saya bilang ke dokter katakan bahwa Bapak nanti minggu depan balik lagi. Saya bilang nggak usah dokter, saya sudah cukup lah. Saya sudah beberapa tahun, 11 tahun yang lalu ya tahun 2011 saya sudah mengalami banyak sekali sakit penyakit sampai tinggal kulit dan tulang, tapi oleh kemurahan Tuhan semuanya dipulihkan Tuhan. Dan sehingga dengan iman pada waktu itu saya minum obat belum sampai selesai, saya hentikan. Saya percaya darah Yesus, kuasa Yesus itu masih ada sampai hari ini, dan saya buktikan dan saya boleh disembuhkan oleh Tuhan. Itu yang dapat kami saksikan pada pagi hari ini, dan juga doakan untuk pertumbuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini yang boleh Tuhan tolong, dan saya tidak meluangkan waktu-waktu kami yang di dalam pergumulan doa kami setiap hari. Saya cuma kosong itu cuma hari Senin sama Selasa. Kadang itu semuanya saya pakai untuk ibadah doa, dan semuanya kasih Tuhan itu luar biasa, memulihkan kesehatan jemaat, kesehatan saya dan istri, semuanya itu adalah kebaikan Tuhan, dan Tuhan juga tambah-tambahkan berapa jiwa baru untuk datang ke Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ini saja yang dapat disampaikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus begitu baik, kuasanya tetap sama bagi kita orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saya berikan kesempatan untuk satu lagi, mungkin ada yang mau bersaksi, silakan maju ke depan. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, aku merisaiku dan melupakanmu. Puji kebahagiaan silahkan. Mungkin satu lagi kurang ya, nggak harus satu lagi sih, terserah. Monggo silahkan. Ada begitu banyak kesaksian tentang kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan, boleh dibagikan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam. Saya bersama dengan istri, kalau saat
pagi ini saya masih boleh berdiri, semua berkat anugerah Tuhan. Mengingat pelayanan di Kendal Paya, yang belum tahu, tapi yang sudah tahu dia semakin tahu ya. Jadi saya memiliki sebuah misi, terutama menampung orang-orang tua itu. Kadang-kala ada 20 orang, kadang 30 orang. Ya puji Tuhan, teman saya yang setia mengunjungi saya Pak Sakius. Jadi penghibur saya saudara. Karena orang tersebut kalau kami tolak bagaimana? Ya. Karena mengingat mereka ditolak sama keluarga. Ya, jadi ada mungkin, ya tidak mungkin ada suami, istri, anak-anak itu ditolak, dia menangis dan menangis ya. Jadi barangkali ada tetangga dekat mengirim beliau ke Kendal Paya. Jadi suatu saat dari Densus Kota Jakarta itu juga ngirim itu seorang laki yang umurnya 52 tahun ya. Jadi mau saya kembalikan itu bagaimana? Karena mengingat biayanya yang tidak sedikit, cukup besar, bahkan sangat besar, dan tidak mungkin itu saya dapat menolong saudara bersama dengan istri. Kadang-kala, ya maaf saya tidak minta belas kasihan. Kalau memang ada ya puji Tuhan. Jadi suatu saat berat nggak ada, uang nggak ada, gitu. Karena kita nanggung orang. Ya. Jadi kalau saya panggil Pak Sakius ya juga sama-sama nggak murid. Jadi kalau panggil Pak Wilayah, Ketua Wilayah ya jauh. Jadi saya panggil sama Tuhan. Ketika tidak ada, saya katakan sekitar orang 30 orang itu nanti kalau tidak ada apa-apa, ya, artinya yang dimakan saja. Ya Bapak Ibu harus berpuasa. Sampai kapan Pak? Sampai kapan puasa? Ya sampai mati. Ya. Jadi puji Tuhan saudara. Jadi Tuhan itu tidak pernah membiarkan saya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Kadang-kala walaupun ada kekurangan tapi tidak sampai berlantang. Jadi tepat ketika saya lapar itu Tuhan tolong saya. Ya akhirnya Tuhan menolong saya. Walaupun ada kiriman beras itu katanya menir, hanya sedikit. Kalau masak nasi itu kan sekitar 6-7 kilo itu nasinya saja ya. Nasinya saja, belum belanjanya, belum air listrik, belum anak sekolah. Jadi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan itu tolong saya, menolong saya, dan tidak pernah doa saya tidak didengar. Jadi didengar oleh yang sampai hari ini puji Tuhan akhirnya orang-orang tua itu sudah terpelihara dengan baik. Saya mengundang hamba Tuhan, barangkali yang tergerak hatinya mungkin karena ada pelayanan kebaktian. Nanti kalau transport biar Tuhan yang ngasih. Jadi itu yang saya saksikan. Saya berterima kasih, barangkali Bapak Ibu berdoa untuk saya dan orang-orang yang kami tampung. Itu namanya Yayasan Tabur Tuai, sehingga sekali lagi sampai hari ini Tuhan pelihara saya. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong. Sungguh Tuhan kita tidak pernah mengecewakan karena Dia Allah yang setia. Kita akan dengar pujian dari trio
Trio apa Bu namanya Bu? Dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, kami ingin mempersembahkan satu pujian. Kenapa? Karena pujian ini liriknya begitu memberkati kami, dan lirik ini pengalaman hidup kami bersama Tuhan. Dan saya kira ini juga liriknya ini terjadi bagi Bapak Ibu semua, hamba-hamba Tuhan. Jadi kami ingin mempersembahkan pujian ini, nanti Bapak Ibu juga bisa mengikuti ya lagu ini yang akan kami nyanyikan. Puji Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong,
Tuhan, pujian yang begitu memberkati kita pada pagi hari ini. Meskipun kita tidak janjian saudara, tetapi saya melihat bagaimana lirik dari pujian-pujian yang kita naikkan, juga kesaksian, juga persembahan pujian bertemakan sama tentang mengucap syukur, tentang kesetiaan Tuhan. Berarti itulah berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tuhan tahu kebutuhan kita hamba-hamba Tuhan yang datang pada pagi hari ini, dan Tuhan mau meneguhkan setiap langkah kita melalui kuasa pujian yang sudah kita naikkan, melalui kesaksian yang sudah kita dengarkan, melalui pujian yang sudah dipersembahkan pada pagi hari ini. Kita kiranya dikuatkan oleh Tuhan, sekalipun apapun yang terjadi. Pujian tadi katakan Tuhan pasti menolong. Berkali-kali Tuhan sudah menolong. Kita mau belajar iman sekalipun, tidak harus Tuhan menolong sekarang, tidak harus Tuhan menolong bagaimana caranya, tetapi sekalipun Tuhan belum menolong, kita mau tetap percaya. Amin, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk sebentar. Kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh hambanya. Saya yakin dan percaya sesuai dengan kebutuhan kita, Tuhan akan meneguhkan kita, karena ada kuasa di balik firman Tuhan yang akan kita dengar. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi, Yesuslah Tuhan. Yesuslah
kami di hadapan Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan bangsa ini dipulihkan, dan melalui gereja-Mu Tuhan, Engkau lawat bangsa kami, sehingga bangsa ini mengalami hujan keselamatan dan hujan pertobatan. Dan setiap kami hamba-hamba-Mu, di mana Tuhan utus, Engkau pakai kami semua untuk menjadi alat-Mu, untuk menyampaikan berita keselamatan buat setiap orang Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, biar kuasa Roh Kudus memimpin setiap kami. Biar kuasa Tuhan bekerja di tempat ini, memampukan setiap kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan setiap kebenaran firman Allah yang kami terima. Biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu, dan urapan yang sama turun buat setiap hamba-hamba Tuhan yang hari ini hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis Wilayah yang memberikan saya kesempatan. Saudaraku, ketika saya dikasih tahu bahwa saya akan mendapat tugas menyampaikan firman Tuhan, saya rasa nggak percaya sebenarnya. Karena ini pelayanan yang nggak pernah saya doakan dan nggak pernah saya mimpikan. Ya, karena saya ini memang usia sudah 51 tahun, tapi dalam pelayanan saya ini masih anak muda, perlu bimbingan. Tetapi ini saya percaya ada kepercayaan yang dari Tuhan, dan saya bersyukur berterima kasih kepada Majelis Wilayah dan seluruh hamba-hamba Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya sempat grogi. Saya mau bicara tentang apa? Saya mau bicara tentang pelayanan yang sukses. Saya belum sukses. Ya. Saya mau bicara tentang berkat Tuhan. Mungkin ukuran manusia, kamu belum diberkati Tuhan. Ya. Karena kalau dilihat motornya saja baru karisma, itu pun kasih karunia, ya. Belum Scoopy. Saya mau bicara apa Tuhan? Lalu Tuhan tunjukkan, kamu bicara tentang pengalaman hidup. Haleluya. Akhirnya saya buka-buka firman Tuhan. Saya teringat bahwa bagaimana Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Itu begitu luar biasa. Ya. Dan saya percaya bahwa setiap kita hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, yang sudah dipanggil Tuhan untuk melayani, juga mengalami satu perjalanan yang begitu luar biasa. Ya, begitu banyak kesaksian yang hebat yang kita dengar. Dan itu semua saya percaya itu adalah perjalanan kita dalam melayani Tuhan. Nah, saudara semua Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 29. Ini ayat, saya percaya bahwa ayat ini kita semua sudah hafal ini karena seringkali kita sampaikan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, saudara semua Tuhan. Haleluya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saudara mungkin bertanya apa judulnya hari ini, saya beri judul yaitu setuju pada seluruh rencana Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, saya mau saksikan sedikit. Ketika saya selesai sekolah dan tidak melanjutkan ke sekolah lebih tinggi, saudaraku, saya ini keloyokan ke Surabaya tahun 90 sampai 94 bersama dengan Pak Pendeta Petrus Parno waktu itu. Saudaraku, satu hal yang saya renungkan ketika aku pulang dari Surabaya, papa saya selalu ngomong gini, almarhum ngomong gini. Itu Bapak pendetanya datang.
Ini bapak saya, saudara. Bapak saya nggak sekolah kitab, bapak saya dan petani, tetapi dia ngomong, itu bapak pendetanya datang. Saudara sama Tuhan, ketika saya ada di Surabaya tahun 94 saya pergi ke Jakarta. Saudaraku, di Jakarta saya dipertemukan oleh Tuhan, dengan seorang hamba-hamba Tuhan yang terus membentuk hidup saya, sekalipun saya tidak melalui sekolah Alkitab, saudara. Saudara sama Tuhan, saya dibimbing mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa suatu saat nanti itu akan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan itu saya abaikan karena saya nggak mau jadi hamba Tuhan, saudara. Saya pengen jadi pengusaha. Karena saya ini, saudara, dulu waktu kerja di Jakarta ini saya ini seorang marketing, saudara. Jadi saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Tapi beberapa hamba Tuhan mengatakan hal itu. Bahkan ada seorang anak Tuhan mengatakan pada saya, Mas Andre. Saya di Jakarta panggil Mas Andre, saudara. Cakep nama saya. Saudara katakan, Tuhan, Mas Andre, Mas Andre mau sekolah kita. Ini ada dana, ini ada uang, bisa pakai. Aku, karena dalam hati saya nggak mau jadi hamba Tuhan, saya nggak mau jadi pendeta, saudara. Saya abaikan itu semua. Sampai dalam perjalanan saya membantu seorang hamba Tuhan perintisan di sebuah desa Rawa Kucing, saudara. Desa di daerah Tangerang itu ada satu desa namanya Rawa Kucing, itu penduduknya mayoritas Cina yang hitam. Orang sana bilang Cina benteng, saudara. Saya melayani di situ, akhirnya berdiri sebuah gereja. Ya, saya membantu pelayanan di situ. Saudara kasih Tuhan, di tahun 2009 awal saya baru pulang ke Malang lagi. Ya, dari 1994 sampai 2009 saya baru pulang ke Malang. Saudara, saya juga ditemukan begitu banyak hamba Tuhan yang juga meneguhkan panggilan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, pada satu titik Bapak Pendeta Supriyadi ngomong begini, saudara. Waktu itu kami jagongan di Sedayu bersama dengan almarhum Bapak Pendeta Rudin Susanto. Dia ngomong gini, Pak Jun, saya tahu Pak Jun ini dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi saya tidak berani menawarkan karena Pak Jun ini punya anak, punya istri. Karena jadi hamba Tuhan yang dalam perjuangan, hamba Tuhan itu tidak dapat gaji. Jadi hamba Tuhan, seluruh usaha sudah saya kerjakan di Kota Malang ini, saudara. Ya. Mulai dari distributor untuk buku-buku Nabi Gabriel di Jawa Timur, sampai dari jualan siomay, jualan bakmi, jualan nasi goreng. Semua saya lakukan, saudara. Tapi saudara bersama Tuhan, coba kita perhatikan. Mungkin perjalanan panggilan kita begitu rumit, saudara. Tetapi kalau kita renungkan di dalam firman Tuhan ini bahwa Allah punya rencana atas hidup kita. Allah itu punya rencana dalam hidup kita. Sehingga apapun yang sedang ada di dalam hati kita yang meleset daripada rencana Allah, Tuhan tetap bawa kita pada rancangannya. Ini luar biasa, saudara. Sehingga saudara bersama Tuhan, ketika saya dimentor oleh Pak Pendeta Supriyadi, sampai saya membantu pelayanan di Niwen, dan akhirnya saya buka pelayanan di Bumiayu, itu semua karena perjalanan panggilan saya dalam melayani Tuhan. Begitu rumit, saudara. Dan saya merasakan itu semua kasih karunia, saudara. Saudara kasih Tuhan, itu semua kasih karunia, tidak ada yang lain, saudara. Makanya kalau saya perhatikan dalam firman Tuhan ini, Allah yang punya rencana dalam hidup ini. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan memperhatikan dari firman Tuhan ini. Tadi dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, saudara, sangat begitu menarik, saudara. Allah kita adalah Allah yang mengetahui rancangan apa yang ada padanya tentang hidup kita, tentang panggilan kita, saudara bersama Tuhan.
Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan kata mengetahui, saudaraku, di dalam bahasa Ibrani, kata mengetahui itu dipakai dengan kata yada, yang artinya mengetahui atau mengenal setiap pribadi kita. Saudara kasih Tuhan, Allah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, apa yang akan kita alami di masa depan. Allah tahu bahwa masa depan orang-orang percaya, apalagi hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk melayani Tuhan, itu adalah sebuah kepastian. Itu pasti terjadi ketika kita semua dipanggil Tuhan untuk melayani. Mungkin seperti saya tadi saksikan, kita belok ke kanan, kita belok ke kiri, kita cari sesuatu hanya untuk memenuhi tujuan kita. Tetapi saudara kasih Tuhan, dalam perjalanannya Tuhan tetap bawa saya ke sini. Kita semua ada di tempat itu. Tuhan tahu pasti apa yang kita alami. Jadi di hadapan Tuhan yang mengetahui akan masa depan kita yang pasti itu, maka kalau kita pegang, maka seharusnya kita harus menetapkan diri untuk berjalan bersama dengan seluruh rencana Tuhan. Saudara Tuhan, seperti halnya Yeremia, di usia yang masih sangat muda, di usia 20 tahun, pada zaman pemerintahan Yosia, dia dipanggil Tuhan dan menerima panggilan itu, yang melayani Tuhan. Dan firman Tuhan dikatakan, pada masa-masa Yeremia melayani, terjadi kebangunan rohani yang begitu luar biasa. Sampai pada satu titik bangsa ini, karena meninggalnya Yosia, bangsa ini tinggalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia dibuang ke Babel selama 70 tahun. Nah, saudara-saudara Tuhan, ini yang terjadi. Tetapi mari kita renungkan bahwa apa yang Tuhan rancangkan atas kehidupan ini adalah sebuah kepastian. Pasti. Saya ngomong sama anak saya begini, saudara. Kamu sudah sekolah kita, kamu dipanggil untuk melayani Tuhan. Jangan pernah bergeser dari panggilan ini, karena Tuhan akan membuat semakin lama perjalanan pelayanan. Saudaraku, saya mengalami itu, saudara kasih Tuhan. Mungkin waktu itu ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan panggilan itu kepada saya tangkap itu dengan benar. Maka mungkin di umur 25 tahun saya sudah jadi hamba Tuhan. Saudara hamba Tuhan, semakin kita tidak mendengar panggilan Tuhan, maka kita akan semakin lama untuk memenuhi panggilan. Saya kadang-kadang mikir gini, saudara, berandai-andai gitu, boleh kan berandai? Andai kata dulu waktu bapak saya ngomong, itu loh pendetanya kan, dan saya tangkap itu sebagai sebuah kebenaran, sebagai pewahyuan untuk saya. Lalu saya tangkap, saya sekolah kitab. Mungkin saya sudah melayani di sini aja begini. Bukan masih banyak ya, Pak. Iya, saudara. Waktu itu Bu Nini belum ada, pelayanan Bu Nini belum ada, Pak Joko belum ada. Jadi Setiarto masih luas, saudara. Kalau saya dengar panggilan, tetapi karena saya tidak mendengar panggilan Tuhan, haleluya, maka saya dibawa oleh Tuhan berjalan begitu jauh dari Surabaya ke Jakarta sampai kembali ke Malang.
dan di usia 40 lebih, saudara, saya baru merintis pelayanan di dunia ini. Panjang. Makanya kepekaan di dalam kehidupan itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Amin. Jangan pernah menunda apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Saudara semua Tuhan, lalu di sini dikatakan ada satu kata tentang rancangan. Apakah rancangan ini? Rancangan itu adalah sebuah tujuan. Tuhan menghadirkan kita itu punya tujuan. Itu pasti. Tuhan punya tujuan. Bagi kita masa depan itu adalah rahasia. Tetapi bagi Tuhan rahasianya adalah rancangan tentang hidup kita adalah sebuah kepastian. Jadi tujuan hidup kita di hadapan Tuhan itu adalah sudah pasti. Kalau kita dipanggil jadi hamba Tuhan, sekalipun kita menjauh dari seluruh rencana Allah, tetap kita akan dibawa kembali ke tempat ini untuk melayani Tuhan. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Lalu apa rancangan itu? Rancangan di dalam bahasa Ibrani dikatakan mahasabah, artinya rancangan-rancangan atau rancangan yang hati persepakatan. Ada kesehatian Allah dalam menciptakan kita untuk sebuah tujuan dalam hidup ini yang ada pada pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Kalau saya dulu menaruh pikiranku pada pikiran Allah, saya pasti sudah tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi karena saya menaruh pikiranku atas keinginan kehendakku, saudara, maka saya jauh dari rencana Allah. Saudaraku, terus terang, waktu saya pulang ke Malang ya, dari Jakarta itu diutus sama perusahaan untuk saya menjadi distributor wilayah Jawa Timur untuk buku Afrika Bria. Jadi saya nggak ada rencana menjadi apa. Tapi sudah sama Tuhan, ada orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk membawa kita kembali pada rencananya. Dan itu benar-benar terjadi. Itu pasti, saudara. Tapi persoalannya adalah, saudara, begini. Karena Tuhan memberikan kehendak bebas dalam kehidupan kita untuk memilih kita ini mengikuti rencana Tuhan atau kita berjalan atas keinginan kita. Itu Tuhan memberikan satu kebebasan atas kita. Makanya kalau kita semua hamba-hamba Tuhan ingin melihat rancangan Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita mesti setuju atas seluruh rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Amin. Tanpa ada keputusan untuk setuju, maka kita tidak akan pernah ada di dalam rencana Allah. Sekalipun saya percaya bahwa rencana Allah tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Karena ketika kita lari dari panggilan, Tuhan bawa kita kembali. Tetapi kita juga memiliki satu keputusan, mau ikut rencana Tuhan atau tidak. Saudara kasih Tuhan. Dan ketika kita setuju atas seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita, maka firman Tuhan itu tidak hanya merancang hidup kita, tetapi Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di dalam Roma 8 ayat 28, saudara. Tuhan turut bekerja. Tuhan tidak hanya merancang saja, tetapi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita.
telah mengambil sebuah keputusan, Tuhan, aku setuju atas seluruh rencanamu dalam hidup ini. Coba kita perhatikan di dalam Roma 8 ayat yang 28, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah itu turut bekerja bagi setiap kita yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara kasih Tuhan, kita mau garis bawahi. Ada kata di situ, yaitu dalam segala sesuatu. Saudara, kenapa Tuhan katakan dalam segala sesuatu? Karena ketika kita berjalan dan setuju atas seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita, kita mulai berjalan di bawah Tuhan kepada rencananya. Maka yang ada di dalam perjalanan kita itu bukan hanya kita dibawa kepada tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, bukan hanya kita dibawa kepada air yang jernih atau tanah yang penuh dengan rumput yang hijau, tetapi kadang-kala Tuhan juga bawa kita kepada padang gurun yang tandus, bukan padang gurun yang hijau. Karena nggak ada ya, itu kan nggak ada ya. Padang gurun pasti tandus. Dan seringkali kita juga dibawa ke sana. Dan apa yang tadi Pak Pendeta Hari Sukarto sampaikan dalam perjalanan pelayanan beliau, mungkin orang lain bilang itu hebat, Pendeta Hari Sukarto melayani orang-orang suku. Tapi bagaimana hambanya dengan penuh air mata dia menghadapi padang gurun yang tandus. Makanya Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Dalam kita hidup diberkati Tuhan atau kita hidup di dalam kesesakan. Saudara-saudara Tuhan, saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang hidup hanya unik iman. Saudara kasih Tuhan, saya dulu ketika teman-teman yang sudah lebih dulu melayani Tuhan bersaksi bagaimana Tuhan tolong dalam hidupnya, saya itu rasanya nggak percaya. Ya serius, nggak percaya. Karena apa? Buat saya, kalau kita ingin diberkati ya kita kerja, kita cari uang. Ya, makanya saya jualan nasi goreng. Bahkan terakhir saya ngojek sebenarnya. Kan pernah saya kalau pertemuan wilayah saya pakai jas jaket gojek sama helm gojek. Sampai sekarang masih ada kenang-kenangan buat saya. Tapi itulah perjalanan pelayanan. Tuhan juga bawa kita kepada sesuatu yang kadang-kadang kita tidak mau. Nah saudara-saudara Tuhan, hari ini juga saya mau ajak saudara melihat ada satu pribadi tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Bagaimana ketika Tuhan panggil untuk melayani, dia ambil keputusan untuk siap Tuhan, saya mau kerjakan. Kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Haleluya. Kejadian pasal yang ke-37. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nanti kita bisa baca di rumah saudara. Tetapi kita memperhatikan di usia yang masih muda, 17 tahun, firman Tuhan kalau kita baca selanjutnya, Yusuf sudah
menyelamatkan bangsa Israel. Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan begitu indah yang Tuhan janjikan atas kehidupan Yusuf. Bagaimana Yusuf akan menjadi seorang pemimpin, Yusuf akan menjadi seorang penguasa. Luar biasa. Janji Tuhan begitu luar biasa. Tetapi Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu itu membawa Yusuf dalam perjalanan panggilannya bukan seperti apa yang kita mimpikan, tetapi Tuhan membawa Yusuf turun kemana? Ke dalam sumur yang paling dalam. Saudara kasih Tuhan, bahkan di dalam firman Tuhan katakan bahwa Yusuf bukan hanya diturunkan ke dalam sumur sama saudara-saudaranya, tetapi dilemparkan ke dalam sumur. Ini prosesnya, saudara. Bahkan ayat yang sebelum dikatakan bahwa mereka ketika melihat Yusuf, maka mereka menanggalkan jubahnya. Jubah kemanjaan yang diberikan orang tua atas Yusuf. Karena Yusuf ini adalah anak yang paling disayangi oleh orang tuanya. Karena Yusuf adalah seorang pria yang lahir pada usia tua dan dari istri yang paling dicintainya, yang mendapatkan satu hak istimewa dari orang tuanya Yakub. Pakaiannya berbeda, saya percaya makanannya berbeda, perlakuannya pasti berbeda. Karena kalau kita lihat di sini bahwa saudara-saudara semua menggembalakan kambing domba, bagian Yusuf cuma nengok saja. Hak istimewa diberikan orang tua. Tetapi ketika Yusuf mendengar panggilan itu, Tuhan tidak dibawa langsung kepada tujuannya, tetapi Tuhan dibawa turun. Dia melepaskan dulu jubah kemanjaan Yusuf. Tidak kasih Tuhan. Bukankah jubah ini bicara juga tentang identitas kita? Kadangkala Tuhan lepaskan dulu identitas kita. Sebagai seorang hamba Tuhan mungkin lulusan sarjana teologi, MTH, lepaskan dulu itu, karena aku mau bawa engkau pada rencana. Maka Yusuf dibawa masuk ke dalam sumur, dan saya percaya itu gelap, saudara. Mungkin waktu jatuh itu mungkin kepalanya dulu, atau mungkin kakinya dulu, karena dilempar, saudara. Tetapi kita perhatikan, Yusuf adalah seorang pribadi yang benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan. Maka sekalipun Yusuf pada titik paling rendah dalam hidupnya, dia dibawa Tuhan kembali angkat. Saudara-saudaranya berniat untuk membunuhnya, dia kembali dipakai Tuhan untuk mengambil Yusuf. Sekalipun belum berhenti di situ, saudara. Yusuf dijual seharga 20 sikal perak. Saudara, perjalanan belum berakhir, saudara. Dari situ Yusuf dibawa ke rumah seorang jenderal, apa itu namanya? Pas Pampres. Ya kan? Itu kan pengalaman aja kan Pas Pampres kan? Ya. Pas Pampres. Dibawa kepada seorang jenderal Pas Pampres. Dan saudara kasih Tuhan, belum berhenti di situ. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, dan tidak perlu sebuah kesalahan untuk Yusuf dibawa ke dalam penjara. Ini proses luar biasa, dan saya percaya ini adalah proses yang berat. Karena ketika saya terdidik 13 tahun Yusuf mengalami ini, bukan sesuatu yang
Tetapi saudara kasih Tuhan, coba kita perhatikan. Haleluya. Kita berdoa supaya kipas enggak jatuh. Haleluya. Nah, saudara, 13 tahun Tuhan bawa Yusuf turun ke sesuatu yang paling rendah. Tetapi kita perhatikan apa yang membuat Yusuf itu berhasil. Saudara, yang pertama, ketika Yusuf jatuh pada titik paling rendah, Yusuf tetap bergantung kepada Tuhan. Dia ikuti semua prosesnya Tuhan. Dia tidak pernah membantah apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup. Dia tetap berjalan. Bahkan saudara bersama Tuhan, ketika Yusuf ada di rumah Potifar, ini menurut aku adalah sebuah ujian yang paling berat dalam kehidupan Yusuf. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita hamba-hamba Tuhan. Karena Yusuf itu mengalami 2 fase pencobaan. Pencobaan pertama yaitu masuk di dalam sumur. Pencobaan paling mengerikan untuk ukuran orang. Tetapi di dalam kesesakan itu saya percaya banyak orang dapat berseru kepada Tuhan. Tetapi ketika Yusuf ada di rumah Potifar, ini bicara tentang berkat Tuhan. Karena di sini Yusuf dipercaya oleh tuannya untuk menjadi kuasa atas rumahnya, atas hartanya. Bahkan firman Tuhan dikatakan Potifar tidak perlu mengurus apa-apa selain daripada makanannya sendiri. Bukankah itu suatu kepercayaan yang luar biasa? Bukankah itu berkat yang luar biasa? Kadang-kadang kehidupan kita sebagai hamba Tuhan juga Tuhan bawa pada posisi ini, saudara. Dan saudara kasih Tuhan, dalam posisi ini seringkali kita tidak menusuk ujian. Kenapa? Karena kita merasa kita ada di rumah Potifar ini, dalam zona kenyamanannya. Kita merasa bahwa kita sudah ada dalam rencana Allah. Kita sudah ada di dalam role-nya Tuhan. Sehingga kita ada dalam zona kenyamanan. Haleluya. Kadang-kadang kita nih jemaat banyak, ya, gerejanya bagus, perbunuhannya banyak. Kita kadang-kadang kita berpikir, oh, ini Tuhan sudah berkenan atas hidup kita. Saudara sekalian, bukankah ini adalah sesuatu pencobaan yang paling berat dalam kehidupan hamba Tuhan? Kadang-kadang kita tidak menyadari ini, saudara bersama Tuhan. Sehingga ketika Yusuf ditawarkan satu yang paling istimewa bagi seorang laki-laki, ini Yusuf, saudara. Istri tuannya menyerahkan diri. Saya nggak bayangin kalau ini saya gitu, Pak Sen gitu ya. Nggak bayangin. Saya percaya namanya istri jenderal tuan itu pasti masa sih jelek ya, nggak mungkin ya. Kalau kemarin saya dengar firman Tuhan bahwa kebiasaan orang Arab itu atau waktu itu kepalanya digundul, gitu ya. Tetapi saya percaya ini pasti cantik, sudah. Mungkin kalau Pak Sem gitu, kepala Pak Sem gitu. Ketika ditawari sama Potifar, ayolah, saya tadi kedua gitu. Ada orang enggak? Ada orang enggak? Saudara bersama Tuhan, laki-laki normal, saudara. Dan Yusuf itu adalah seorang laki-laki yang elok panasnya. Mana kuat? Ini ujian paling berat. Tetapi saudara firman Tuhan, mari kita pelajari apa yang dilakukan Yusuf. Ketika ditawari sesuatu yang paling menyenangkan dalam hidupnya sebagai seorang laki-laki,
Dan firman Tuhan katakan, waktu itu di rumah ndak sopo-sopo. Wih, kesempatan. Tapi Yusuf menolak. Bukan hanya menolak, dia lari tinggalkan tuannya dan tinggalkan jubahnya. Tuhan, kalau Asep lari dari tempat yang lain. Ngerti kan saudara? Saudara semua Tuhan. Karena di dalam hati Yusuf, sekalipun hari ini ada di dalam zona nyaman, diberkati Tuhan luar biasa, dikasih kepercayaan Tuhan luar biasa, dia tetap ada di dalam posisi aku ini hamba. Karena di rumah Potifar itu ada sebagai budak. Kalau kita hamba-hamba Tuhan, sekalipun diberkati kayak apapun, dengan jemaat yang banyak, ketika kita masih ada hati hamba, tahu bahwa posisiku hari ini sekalipun Tuhan permuliakan hidupku, kalau dalam hidupku masih ada aku ini hamba, maka kita tidak akan pernah mengambil apa yang bukan menjadi haknya kita. Saudaraku, ini adalah ujian yang paling berat. Dan Yusuf tetap pada posisi dia berintegritas. Dia tetap jujur. Dia tetap hidup takut akan Tuhan. Dia tetap bergantung. Dan ini bukankah menjadi sesuatu hal yang berat dalam hidup? Saudara-saudara Tuhan, terus terang, saya berdoa sama Tuhan mohon kasih karunia, supaya nanti kalau aku mati masuk surga. Kenapa? Karena ketika kita melupakan akan berkat yang Tuhan berikan, kita melupakan akan posisi kita. Kita merasa nyaman. Oh, mungkin kita berkata, oh aku ini seorang hamba Tuhan. Saya ini seorang pendeta yang setiap hari menyampaikan firman. Kalau kita tidak berjuang menjaga hidup kita di dalam kejujuran seperti Yusuf, saya percaya tidak ada rencana selanjutnya. Haleluya. Tetapi ketika Yusuf tetap berintegritas, belum berhenti, Tuhan bawa kembali ke dalam penjara tanpa perlu sebuah kesalahan. Nah, saudara-saudara Tuhan, kalau kita perhatikan selama 13 tahun perjalanan Yusuf dari dalam sumur dibawa ke rumah Potifar dan masuk penjara, Yusuf tetap setia. Kenapa? Karena perjalanan sekalipun susah, ini mendekati istana. Kan Yusuf itu masuk penjara yang itu kan mendekati istana, saudara. Karena di situ Tuhan pertemukan dengan dua orang kepercayaan raja, juru roti dan juru minum. Nah, saudara bersama Tuhan, di dalam kesesakan saudara, kadangkala di situ Tuhan mau nyatakan kuasa dan mujizat dalam hidup kita semua. Amin. Itu kan kesaksian saudara sedikit saudara. Haleluya. Ketika tahun lalu saya mau adakan Natal saudara, singkat cerita kami ngumpul rapat dengan teman-teman, lalu terkumpul uang 2 juta lebih, 2.600.000 kalau nggak salah. Dan itu musim kurang saudara, karena waktu itu saya mengundang seorang hamba Tuhan dari Surabaya, Musa Jarwo. Saya bilang sama teman-teman begini, Pak Gembala, uangnya cuma ada ini, hasil daripada kas Natal sama kita nabung. Dia bilang begini, saudara, tenang, yang penting ada uang untuk PK, ya untuk keamanan dan yang lain beres, tenang saja.
Pak Gembala ini jago masak. Pintar masak ya. Sedikit sombong ya. Bukan sombong, deg-degan gak ada duit. Lalu saudara, singkat cerita saudara. Waktu itu saya adakan Natal tanggal 9, tanggal 7, lalu malamnya sampai tanggal 8 belum ada mujizat. Malam mau besok Natalan saudara, belum ada mujizat. Saya tidak bisa tidur saudara. Saya sama Tuhan, ini saya ada dalam sumur Tuhan. Saya cuma mau yang ke atas. Tadi apa yang saksikan Pak Pendeta Panji Katutan, nangis gitu. Mungkin kalau saya telepon Pak Pendeta Sufti dikasih mungkin. Tapi saya enggak, saya mau teguh iman saya, saudara. Saya teguhkan iman saya tetap berdoa. Malam-malam saya enggak bisa tidur, saudara. Sampai jam 11:30 saya enggak bisa tidur. Si ponakan saya Joni itu bikin satu pohon Natal yang sederhana begitu ditempel di dinding gitu ya. Tiba-tiba saya dapat telepon, besok mau Natalan ini. Pak Sekretaris Wilayah, Pak Jun, ada yang di rumah? Oh ada Pak. Sudah tidur? Oh, belum Pak. Dalam hati saya nggak tidur. Itu aja deh. Terus apa itu? Singkat cerita, beliau datang ke rumahku malam-malam, lalu dia sodori 2 amplop kepada saya. Pak Jun, ada titipan. Dari siapa Pak? Dari Pak Pendeta yang ada di Udiau. Saudara sama Tuhan. Lalu begitu beliau pamit pulang, begitu juga kok kalau nggak deket pulang gitu ya. Karena saya mau buka amplop itu. 2 Pak saudara-saudara, 2. Lalu begitu beliau gas motor, haleluya, saya masuk, saya buka amplop itu saudara sama Tuhan. Saya cuma bisa menangis sama Tuhan. Setiap amplop itu berisi 2,5 juta. Dan besok buat Natal saudara. Saya itu bukan hanya bersyukur, tetapi saya mencah-mencah saudara. Saya teriak Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah terlambat. Bayangin saudara, gak punya duit, besok Natal ada 5 juta saudara. Saudara punya Tuhan. Akhirnya bilang sama besoknya, wis bikin acara Natal yang meriah. Apa yang sudah direncanakan sesuai. Masak, tambah lagi menunya. Karena tulisannya itu selamat Natal, jadi kita habiskan buat Natal itu. Saudara kasih Tuhan, di dalam kesesakan, kadang-kala Tuhan bawa kita pada tujuannya. Amin. Pada tujuan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, yang penting dalam kehidupan kita, sekalipun kita dibawa Tuhan pada posisi yang paling tinggi dalam hidup kita, kita tetap menetapkan hati kita, menempatkan hidup kita pada posisi bahwa kita ini adalah seorang hamba. Bukan ketika kita diberkati, kita langsung menaikkan posisi hidup kita. Kita mulai ya, gaya hidup kita berubah. Tetapi kita tetap percaya, aku seorang hamba. Maka Tuhan bawa Yusuf pada rencana selanjutnya, yaitu ketika ada di dalam penjara dipertemukan dengan orang-orang kepercayaan raja dan mengartikan mimpi-mimpi mereka. Yusuf berkata, jangan pernah lupakan aku. Tapi dia dilupakan. Saudara Tuhan, tetapi Yusuf tetap setia. Tetap setia. Di dalam bahasa Yunani dikatakan pistis atau pisteo, yang punya arti begini. Yusuf tetap meneguhkan hatinya untuk percaya kepada seluruh rencana Tuhan. Imannya tetap teguh, imannya tetap kuat. Dia tetap percaya akan seluruh rencana Allah dalam hidupnya. Yang setia. Saudara Tuhan, di tahun kedua pelayanan saya, waktu menjelang Natal, ternyata saya di demo.
Ya, ada seseorang yang memprovokasi pelayanan kami lalu mengajak demo. Pokoknya saya tidak boleh mengadakan kegiatan di sini. Ya, saya dipanggil sama Pak RT, saya disidang itu. Ternyata orang-orang yang saya pikir itu adalah orang-orang yang mendukung saya. Ternyata berbalik, saudara. Mereka semuanya juga mengecam. Tidak boleh mengadakan kegiatan Kristen. Aduh, saya merasa tidak punya harapan, saudara. Tuhan di pelayanan selesai. Tapi ketika saya baru sama Pak Pendeta Supri dan Pak Yohanes waktu itu habis jenguk, saya masih ingat, saudara, ini perjalanan hidup saya di Bogor. Dan saat itu kami bertiga pergi ke pengadilan waktu itu mengantar Pak Yo. Dan waktu itu saya diajak makan di sebuah rumah makan di sana. Satu perkataan nasihat dari Bapak Pendeta Supri dia bilang begini. Ketika saya cerita apa yang terjadi, dia katakan, Pak Ju, jangan pernah berpikir mencari tempat lain atau tempat lain yang lain. Dan itu saya pegang teguh, sehingga saya tetap menetapkan hati untuk pelayanan tempat situ. Aku tetap setia dengan apa yang sedang terjadi. Saudara kasih Tuhan, coba bayangin ketika saya tidak setia, ketika saya mengalami pencobaan hal itu, pelayanan saya diresolusi sama warga, mungkin saya tidak bisa melihat apa yang sedang ada. Ya, saudara kasih Tuhan, mungkin kalau belum pernah di sana, tempat pelayanan kami itu sudah ya mungkin lebih kecil dari tempat ini, tetapi sudah sangat bagus buat saya. Tuhan berkati ketika ada seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Syahrul berkata, Pak Jun, mau bangun? Oh, siapa bangun? Siapa bangun? Ketika bangun, saudara semua, berkat Tuhan luar biasa, sehingga bangunan itu boleh selesai. Dan ada orang-orang hebat yang dipakai Tuhan untuk pekerjaan itu. Coba kalau saya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Pak Supri, kalau aku tidak mau meneguhkan hatiku akan hal itu, maka mungkin hari ini pelayanan dunia ini sudah tidak ada. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika kita menyadari semua ini bahwa perjalanan kehidupan pelayanan kita begitu rumit, begitu berat, kita tetap menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan, kita tetap berintegritas dalam segala perkara, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa semua bukan hasil usaha kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan, maka kita akan bisa berkata seperti Yusuf. Di dalam Kejadian pasal selanjutnya, saudara, di pasal 47, 45, saudara. Ketika semua sudah terjadi, Yusuf menjadi seorang kepercayaan raja, dia menjadi seorang mampu bumi, dan semua keluarganya datang untuk mencari makanan. Dia tahu bahwa itu Yusuf dan mereka ketakutan. Di dalam ayat 45, di pasal 45 ayat yang kelima dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat itu, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menetapkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah. Ini kalau kita tahu bahwa semua ada di dalam rencana Allah, maka seperti Yusuf, seperti Charles Swingle katakan di dalam bukunya, adalah seorang yang penuh kasih dan pengampun. Dia ampuni saudara-saudaranya yang sudah merancangkan kematiannya, hal-hal buruk, tetapi itu dipakai Tuhan dan Tuhan ubahkan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan.
Tapi satu hal, Yusuf tahu bahwa saya adalah seorang hamba. Maka dia mengampuni, dia mengasihi. Haleluya. Haleluya. Bahkan di dalam pasal yang ke-50, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata begini, saudara. Ketika Yakub sudah meninggal, maka saudara berpikir bahwa Yusuf akan membalas apa yang sudah dilakukan. Tetapi Yusuf berkata begini. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, ayat yang 19, kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang bersih. Saudara kasih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan pelayanan kita mungkin sakit semua, tetapi ada satu rencana besar. Ada satu rencana besar yang sedang Tuhan mau kerjakan. Saudara kasih Tuhan, dengan kejadian yang saya alami dalam pelayanan kerjaan Tuhan yang ada, saya kesini semakin tahu bahwa memang Tuhan sedang persiapkan saya untuk pekerjaannya yang ada di dunia. Sudah selesai pembangunan, saudara kasih Tuhan, belum berhenti masalah yang saya hadapi. Ada begitu banyak persoalan tentang jemaat. Ada beberapa, saudara, kalau di kota besar, Malang ini kan kota besar, saudara. Jadi kalau modal kita tipis itu, ya kita harus berbangga dan besar hati. Kita jemaat kita itu dikasih kerjaan sama orang, lalu dibawa ke gerejanya. Kita harus berbangga hati, ya. Itu penghiburan. Tetapi saudara, penghiburan Allah adalah kemarin datang dua jiwa datang sama saya hari Jumat, main ke rumahku, lalu dia lewat begitu saja, sedangkan saya pakai celana pendek, karena saya mau nyuci di depan rumah. Lalu balik lagi, Pak, mau tanya, rumah yang dibuat gereja ini yang mana sih? Langsung hati ini, ini jangan-jangan Tuhan kirim. Oh, di sini, Bu. Ayo silakan masuk. Saya masuk kan ke celana, dalam motor, dan kemudian hari Minggu datang. Ya, dua wanita, ibu sama anak yang masih muda, yang itu cantik lagi, pada bisa dia yang sangat cocok ini. Saya kasih Tuhan, penghiburan kita. Penghiburan kita. Hamba Tuhan ini kalau jiwa-jiwa itu datang, saudara, amin. Itu sekalipun mungkin kita enggak mungkin terus banyak. Nah, mereka datang itu, Tuhan Yesus luar biasa Tuhan. Dia bilang, Pak, minggu depan saya datang ketiga, karena anaknya dua. Haleluya. Itu tanda Tuhan bela dan sertai. Tetap mari kita jaga integritas kita. Sekalipun kita mengalami kesusahan, kita mau tetap berkata bahwa apapun yang terjadi, biarlah rencana Allah itu tetap nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini tidak akan saya panjang lebarkan, tapi memang sudah panjang dan lebar. Tetapi biarlah ini menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan pelayanan ini. Tidak gampang. Hari-hari ini aku merasakan bahwa bagaimana hidup dengan iman. Bagaimana rasanya tidak punya duit, bagaimana rasanya kita ditinggalkan jemaat, bagaimana kita ini bahkan sudah ditinggalkan gitu. Ternyata benar saudara, dulu waktu saya di Jakarta itu suka protes juga gitu ya. Rumah Pak Gembala itu, Pak, kalau musiknya dikencengin aja Pak, anak pasti kan. Jangan, kalau diganggu ya. Itu saya rasakan semua. Saya rasakan semua. Ternyata dari Gembala itu tidak gampang. Banyak sudah berbuat pengennya baik semua. Ternyata dirasani juga nggak ada yang baik. Tapi
tetap bersukacita karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan menetapkan kita sebagai hamba-hambanya. Kita semua telah dirancang sejak semula untuk menjadi hamba Tuhan. Sekalipun perjalanan pelayanan kita itu rumit, tetapi Tuhan tetap bawa kita pada rencana Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian. Tuhan Engkau sempurna. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih sudah duduk maju ke depan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan Engkau sempurna.
seluruhnya apa dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Perkara-perkara yang luar biasa kami siapkan untuk saudara. Kira-kiranya jadi kehendak Tuhan. Jangan mengelak dari panggilan. Jangan menyerah dalam keadaan. Terus izinkan roh Allah bekerja dalam hidup kita.
ibadah yang Tuhan berkati pada siang ini. Bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, itu buat kami semua. Didik kami, ajar kami bisa jadi hamba yang benar-benar hamba, tidak meninggikan diri atas apa yang Tuhan telah beri, tapi sadar bahwa kami hanya seorang hamba yang melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Memberkati setiap pelayan Tuhan sudah berbahagia di dalamnya. Semua Tuhan berkati. Tuhan sepurapi, pakai terus menjadi alat-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya dengan percaya kita semua sudah diberkati kepada firman Tuhan. Saatnya kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Dia tak pernah gagal karena Dia